saya Olivia Masbetela. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 20 Kota Sorong. Sebelum saya masuk lebih lanjut, mungkin saya akan menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Pagi. Kita bisa semangat pagi, terus pagi luar biasa, boleh? Semangat lagi. Pagi luar biasa. Nah, pada kesempatan ini, izinkan saya, ini bukan mengajar ya sebenarnya, lebih kepada berbagi praktik baik tentang pemahaman budaya positif, penerapan pengalaman budaya positif. Oke, kita lanjut. Konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, ada nilai-nilai kebajikan. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Yang ketujuh, kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, ada segitiga restitusi. Sebelum saya lanjut, mungkin saya mau menyampaikan seperti ini. Kita guru, ada yang sudah senior, sudah puluhan tahun mengabdi, ada guru baru. Tetapi seperti pengalaman belajar selama ini, apalagi untuk kita daerah bagian timur, seringkali ada keluhan seperti penerapannya susah karena kita bicara tentang budaya. Budaya orang bagian timur dengan di bagian barat itu agak berbeda. Kalau bagian timur kita kenal dengan budaya yang keras. Jadi penerapan itu sebenarnya merupakan sebuah pembiasaan yang mana karena dari awal sudah mulai dengan yang keras, terus menerus demikian. Jadi mungkin saya hanya ingin membuka sedikit paradigma seperti ini. Kalau kita menerapkan ini, misalkan sekarang saya di kelas 4, saya mulai menerapkan hal ini saat saya kelas 4, berarti akan tidak efektif. Mungkin hanya akan berhasil untuk 1-2 anak. Tapi saat saya menerapkan, misalkan dari kelas 1 sudah menerapkan, berlanjut ke kelas 2 sampai ke kelas 6 akan jadi sebuah pembiasaan, mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut. Mari kita lihat perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui dalam kurikulum Merdeka Belajar dikenal dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya tidak hanya satu model, tidak hanya satu metode, tapi kita bisa menggunakan banyak model dan banyak metode. Selain itu, pembelajaran tidak selamanya dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran boleh kita lakukan di luar kelas. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita, di lingkungan tempat kita ada. Kalau pengalaman saya pernah ikut kegiatan 1 kali waktu itu di Jawa. Kalau di sana karena muridnya sedikit ya, dan kemudian ada fasilitas sekolah seperti bis. Jadi saat mereka belajar tentang WSL pos, anak-anak memang diarahkan untuk mengisi WSL dan dibawa ke kantor pos untuk memilih. Karena di sana fasilitasnya menunjang. Kalau kembali ke kita di sini mungkin hal seperti itu tidak bisa. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menggunakan video. Jadi anak-anak tidak membayangkan bagaimana ya WSL pos, apalagi yang belum pernah ke kantor pos. Bagaimana ya kantor pos? Tetapi saat pembelajaran berdiferensiasi, meskipun kita tidak langsung menerapkan anak-anak praktek, tapi kalau mereka nonton video, ada gambarannya. Jadi anak-anak tidak meraba-raba. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan di sini kan disinggung tentang profil belajar Pancasila. Jadi ini adalah poin-poin dari profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Jadi ini termasuk dalam poin-poin profil belajar Pancasila. Kita lanjut tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin saya mau kasih sebuah untuk membawa pemikiran kita saja. Seandainya saya memegang sesuatu yang berharga di tangan saya, kemudian teman saya ingin tahu apa yang ada di dalam genggaman saya. Dia sudah berusaha keras untuk memaksa saya membuka genggaman tangan saya dan menggelitik,
Dia tarik tadi saya punya tangan hanya untuk supaya saya bisa buka dan menunjukkan. Kira-kira saya mau tanya ke Bapak Ibu, yang memegang posisi kontrol dalam hal ini teman saya atau saya? Posisi kontrol maksudnya yang bisa membuka kepalan tangan ini teman saya ataukah saya? Teman. Iya, betul. Kita sendiri. Artinya apa? Sesuatu yang mau kita lakukan seharusnya atas dasar kemauan kita sendiri. Kalau kita tidak mau buka tangan kita, teman kita tidak akan tahu apa yang ada di dalamnya. Meskipun dia sudah berusaha, kita pun akan tetap berusaha menggenggam dengan keras. Nah, seperti itu. Untuk disiplin positif sebenarnya digambarkan bahwa anak-anak melakukan sesuatu tanpa paksaan. Kalau kita bicara ilusi guru mengontrol murid yang selama ini memang kita lakukan, termasuk saya. Di dalam kelas kan kita buat aturan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu. Nah, kita menyuruh, kita memerintahkan. Sedangkan kita bisa melihat bahwa anak-anak kadang mereka ikut bukan karena mereka mau, tapi karena takut. Nanti guru marah, nanti guru pukul, nanti begini, nanti tidak naik kelas, nanti begitu. Karena kan keseringan kita dengan kata-kata, iya bikin terus, tinggal kelas nanti. Oh iya, nanti panggil orang tua, nanti dapat pukul. Kayak seperti itu kan. Nah, itu memang kalau mau dibilang gambaran umum yang ada, bukan baru sekarang. Pendidikan sejak dahulu seperti itu. Jadi kalau kita buat kesalahan ya, ini hanya membawa pemikiran kita bahwa saat kita mau menerapkan sebuah disiplin positif, kita harus memastikan bahwa anak tersebut melakukan atas kesadaran dia sendiri, bukan karena dia takut dengan guru, bukan karena dia takut tinggal kelas, bukan karena dia takut dimarahi. Seperti tadi ilustrasi tentang kita menggenggam sesuatu dalam kepalan tangan. Karena begini, Bapak Ibu, seandainya kita menggunakan guru mengontrol murid atau orang dewasa berhak memaksa, berarti ada saat di mana anak itu tidak mau mengikuti, dan itu akan menambah kemarahan. Tetapi kalau bagaimana kita membawa anak tersebut sadar bahwa hal itu harus dia lakukan atas kesadaran dia sendiri, tetap akan dia lakukan atas kesadaran dia sendiri, mau bagaimanapun keadaannya. Mungkin sampai di sini, saya lanjut lagi ya. Oke, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi untuk pembelajaran, apalagi kita yang kuliah PGSD, yang kuliah guru, kita tahu bahwa ada dulu tentang stimulus respon. Jadi bagaimana kita memberikan penguatan anak-anak merespon, tetapi sekarang sudah diperbaharui menjadi pendekatan teori kontrol. Jadi kalau saat stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi untuk teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda. Artinya setiap anak punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian kita bisa melihat yang kedua, untuk stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Karena sering kita mendapatkan soal psikologi, gambar apa yang Anda lihat? Bisa jadi, oh saya lihatnya itu tuh sapi, padahal sebenarnya di sebelah tuh gambar orang. Kemudian kita lanjut lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang untuk teori kontrol. Jadi lebih kepada semua hal yang kita lakukan itu berusaha mengubah yang negatif menjadi positif. Kalau pada awalnya kita melihat semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada kenyataannya semua orang memiliki pandangan dan gambaran berbeda. Seperti contoh di dalam sebuah rapat, masing-masing orang punya gambaran itu. Sebenarnya itu kita sudah melaksanakan, hanya saja mungkin kita nanti sudah seperti ini baru ya ternyata betul ya. Pelaksanaannya kita sudah lakukan sebagian besar, hanya saja mungkin belum terarah karena kita belum mendapatkan materi mungkin dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Seperti itu kita lihat juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Di sini untuk teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu pernah mengalami anak-anak buat kesalahan kita langsung marah. Saya pun begitu. Padahal kalau kita telusuri dengan baik, kenapa alasan dia sampai berbuat hal itu, pasti kita akan memahami, oh ternyata begitu. Saya seringkali nonton video-video cuplikan singkat itu seperti ada murid yang terlambat datang terus dipukul sama gurunya. Padahal dia itu ternyata satu kali gurunya itu karena sudah sering, jadi satu kali gurunya ikuti dia pulang, ternyata sepulang sekolah dia harus kerja. Dia kerja sampai malam, setelah itu baru dia pulang, akhirnya dia tidur larut. Akibatnya dia bangun pagi terlambat dan pergi sekolah terlambat. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Seperti kemarin saya lihat kita dapat tentang anak murid yang tidak pernah masuk ya. Mungkin kalau panggil orang tuanya kan jadi tahu sebenarnya ini letak salahnya di mana, entah anaknya atau orang tuanya, karena mereka sebenarnya pasti memiliki alasan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri, itu benar. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena begini, saat kita teriak anak-anak, diam. Tapi kalau mereka dalam diri sendiri tidak mau diam, kita akan mengulang melakukan hal itu. Tetapi saat mereka bisa mengontrol diri sendiri, tenang. Memang susah kalau kita mau berbicara tentang menerapkan disiplin positif, itu susah karena kebiasaan yang terbawa kalau mau berubah, namanya perubahan itu sakit. Kepompong menjadi kupu-kupu saja harus takupas dulu. Jadi memang yang namanya perubahan itu tidak bisa tidak bisa segampang itu dan semudah itu, semua perlu proses. Nah, pemaksaan ada saat ujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, saat anak itu gagal, seringkali kita memarahi dia. Tetapi kalau teori yang sekarang lebih kepada, misalkan satu anak kamu tidak bisa, ayo tutor sebaya, kolaborasi namanya. Ayo bantu dulu teman, nanti guru bantu yang sana, kamu bantu yang ini. Jadi di dalam kelas itu kita tidak perlu dua tangan ini harus pegang semuanya. Tapi mana kita bisa melihat, oh yang ini bisa, yang ini bisa. Kita bisa bagi kelompok-kelompok, taruh, itu namanya kolaborasi. Kemudian berpikir menang atau kalah. Tetapi untuk teori kontrol berpikir menang dan menang artinya saat kita gagal kita akan kembali coba. Oke, kita lanjut. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, dan ancaman maupun hukuman. Mungkin kita pernah mengalami di kelas, anak contoh dia bisa maju menjawab, kita tepuk tangan. Itu penghargaan ya, penghargaan berupa tepuk tangan. Atau mungkin anak-anak yang ranking 1 nanti bu guru kasih hadiah mungkin buku atau apa, itu kan bagian dari imbalan atau penghargaan. Saat kita melakukan hal itu kepada anak itu tidak salah, karena itu satu bagian dari menghargai. Tetapi saat kita tidak menjelaskan dengan baik kepada anak tersebut, anak itu akan ketergantungan. Jadi dia melakukan hal tersebut, misalkan saya belajar untuk dapat ranking 1 supaya saya dapat hadiah. Saya maju ke depan menjawab mau saya betul atau salah, saya maju saja supaya apa? Udah tepuk tangan. Jadi kita harus bisa mengubah pemikiran atau paradigma anak tersebut bahwa segala sesuatu kalau kita lakukan dengan hati, mau mendapat penghargaan ataupun tidak, dilakukan. Karena sebenarnya bentuk penghargaan tidak harus tepuk tangan, tidak harus memberikan sesuatu, bisa saja begini, mungkin tidak dikasih tepuk tangan, tetapi ada teman-teman yang bilang, tadi gue bikin bagaimana, ajari saya kan. Itu merupakan bentuk penghargaan. Karena kadang-kadang hadiah, kadang-kadang tepuk tangan itu yang jadi acuan mereka. Jadi mereka sebenarnya bukan berusaha untuk menjadi lebih baik, tapi karena ada ini nih, ada ini nih. Itu pun dilakukan oleh orang tua di rumah secara tidak sadar. Orang tua bilang, kalau kau ranking 1 berarti mau di HP. Jadi dia belajar sebenarnya bukan untuk ranking 1 tapi untuk HP. Karena apa? Diberikan diberikan satu target yang harus dia kejar. Setelah dia dapat HP, belum tentu dia akan terus belajar. Bisa jadi sudah dapat HP kok, kenapa lagi belajar? Jadi bagaimana kita menanamkan, mengubah paradigma anak-anak bahwa tidak semua hal
harus diberikan imbalan, penghargaan atau reward. Boleh sesekali, tapi jangan setiap kali dapat hadiah, setiap kali ini. Nanti malah pemikirannya dia, saya selesaiin ini supaya hadiah. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi yang diharapkan adalah motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Kalau motivasi dari luar, seandainya motivasi itu tidak ada, tidak akan dilakukan. Tapi kalau dalam diri, mau ada tidak ada, saya lakukan. Pasti mereka akan punya pemahaman, ada guru tidak ada guru, saya belajar. Karena keseringan anak-anak kalau kita kasih tinggal kacau. Bagaimana kita jadi guru itu tidak mudah. Karena kita harus mengasah, mendidik anak-anak itu bukan satu karakter, banyak. Jadi sebenarnya mungkin kita harus lebih. Kalau mereka punya 1.000 satu cara, kita harus punya 2.000 dua cara, 2 kali lipat. Jadi memang benar-benar bagaimana caranya, saya buat begini supaya seperti ini. Jadi mereka bagaimana memunculkan kesadaran diri sendiri tentang disiplin itu. Oke, kita lihat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang mempersatukan. Kita lihat contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Kalau dari profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebenarnya ada lebih dari 3, tapi saya cuma ambil contohnya 3. Kemudian dari IBO, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan dari keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi semua nilai-nilai kebajikan yang ada ini menuntun mengarahkan kepada kebaikan untuk menjadikan kita bersatu seperti itu. Kita lanjut. Kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sini berbicara tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kira-kira dari kesemuanya ini, dari 5 kebutuhan dasar manusia, apakah ada salah satu yang Bapak Ibu tidak ingin? Kita semua ingin hal ini kan? Ini kebutuhan dasar. Tidak mungkin kita tidak punya kebutuhan bertahan hidup. Sedangkan kita untuk punya makanan, tempat tinggal saja kita berusaha dengan cara bekerja. Itu termasuk kebutuhan dasar. Kemudian rasa diterima. Tidak mungkin kita mau orang benci-benci kita. Kemudian ada lagi penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu dari dalam diri. Kita lihat yang ekstrinsik dulu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti saya kasih contoh tadi, anak-anak melakukan sesuatu hanya karena takut dihukum. Anak-anak melakukan sesuatu hanya karena takut dapat marah. Itu bagian dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian anak-anak melakukan sesuatu karena ada imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti mungkin dapat hadiah, dapat tangan, terus mungkin ya dapat suruh maju di lapangan, oh ini begini-begini, seperti itu.
Tetapi kalau motivasi intrinsik dari dalam diri adalah menghargai dan menjadi diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Itu yang kenapa saya bilang kalau kita menerapkannya, misalkan saya sekarang di kelas 4 mungkin tidak akan berhasil karena sudah di pertengahan jalan, sedangkan anak-anak itu dari awal mereka dengan cara ini. Tapi kalau kita mulai membiasakan dari kelas 1 seperti itu, perlahan, tetap pasti karena saya dari awal sudah seperti ini, jadi terus menerus akan seperti ini. Karena seperti kita juga, zaman kita sekolah kita mengalami hal yang sama. Jadi kurang lebih apa yang kita terapkan saat ini adalah pengalaman kita di masa lalu. Betul Bapak Ibu? Pengalaman kita di masa lalu saat kita sekolah. Kita punya guru-guru pernah bilang begitu. Pernah sampai dapat marah bilang, siapa yang suruh sekolah di sini? Kau yang bertahan sekolah di sini, bukan kita yang suruh, bukan kita cari-cari. Karena ada sampai bahasa seperti itu tuh. Itu berdasarkan apa yang kita lakukan itu berdasarkan pengalaman. Jadi sebenarnya kehidupan kita kurang lebih adalah meniru, mencontoh, melihat. Jadi kurang lebih sama. Kita lanjut ke perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba, misalkan anak buat kesalahan, kok terlambat, anak sampai itu, kok terlambat, udah pukul, contoh. Murid tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, jadi tidak ada perjanjian bahwa kalau terlambat nanti seperti ini, oh ini nanti seperti ini. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis, bisa dengan pukul atau dengan kata-kata. Kita lihat konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah direncanakan atau disepakati. Jadi misalkan contoh, kalau datang terlambat berarti tidak boleh ikut jam pertama. Oke, itu kesepakatan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi misalkan, kalau kita bicara tentang hukuman itu kan langsung. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi restitusi agak sedikit berbeda. Restitusi adalah saat dia berbuat kesalahan, kita panggil, kita tanyakan. Dia harus tahu apa alasannya dia berbuat demikian. Sehingga kita bisa cari, oh solusinya seperti ini, oh solusinya seperti ini, oh ini begini, ini karena itu. Oke, kita lanjut lagi. 5 posisi kontrol guru. Jadi guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Penghukum itu tuh yang tidak pakai bicara-bicara langsung kasih hukuman. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, saat misalkan contoh begini, ini saya bagian pengalaman pribadi. Anak-anak kalau lebih buku, saya selalu bilang begini, kamu tidak kasihan kak? Orang tua yang kerja setengah mati cari uang buat beli buku, kamu tidak sayang orang tua? Rasa bersalah, itu membuat rasa bersalah. Tapi ada posisi kontrol guru sebagai teman, yang mana saat anak berbuat kesalahan, kita rangkul, kita tanya alasannya. Dan saat itu mereka akan merasa bahwa kita seperti teman, bukan berarti bisa main dengan guru seenaknya, tidak. Tetapi saat mereka merasakan sesuatu, mengalami sesuatu, mereka berani bilang. Itu namanya posisi teman. Kalau posisi pemantau itu guru cuma lihat saja, cek. Kemudian ada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang mana bisa memahami bahwa setiap permasalahan atau kesalahan bisa diselesaikan dengan cara dipanggil, kemudian ditanyai alasannya, kemudian tanya kepada anak, kira-kira bisa tidak kamu memperbaiki kesalahan itu. Seperti itu posisi manajer. Jadi sebenarnya posisi kontrol yang paling baik untuk kita lakukan itu pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Jadi kita pembuat merasa bersalah bukan untuk menghakimi anak tersebut, tetapi mengajarkan anak itu bahwa oh iya saya salah di sini. Kemudian untuk posisi teman, kita memposisikan supaya dia nyaman kalau mau menyampaikan sesuatu, dan manajer untuk kita mengarahkan. Lanjut lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya misalkan murid tidak memakai seragam lengkap saat upacara bendera. Kalau kita di posisi pembuku pasti disuruh hormat bendera selama 1 jam. Saya juga dulu anak-anak bikin salah berdiri di tiang bendera, kerja tugas di tiang bendera. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu
kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Jadi kita seakan-akan bikin bagaimana supaya mereka merasa bersalah dengan yang mereka lakukan. Kemudian ada lagi berikutnya, kalau posisi manajer seperti ini, kita bertanya, apakah kamu tahu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita mengajarkan anak tersebut berpikir. Jadi saat dia mau melakukan sesuatu, dia sudah pasti ke depannya akan berpikir, kalau saya bikin ini, terus kalau salah, kira-kira bagaimana cara saya memperbaiki. Jadi itu sebagai posisi manajer. Kita lanjut lagi. Nah, kita lihat posisi kontrol apakah saya. Di sini ada 5 posisi kontrol ya. Maksudnya seperti cara kita menyampaikan kepada anak saat berbuat kesalahan. Pertama, mungkin kita akan bilang, saya kecewa sekali dengan kamu. Atau yang kedua, kamu tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Yang kelima, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kita pasti ada di posisi kontrol ini dan bisa lebih dari 1. Dan sepertinya yang tidak ada mungkin di 3 dan 4. Yang paling jarang. Sedangkan yang paling banyak itu 1, 2, 5 itu. Paling banyak. Saya sih belum pernah tanya anak-anak. Terus nanti perbaiknya bagaimana? Marah aja. Atau mungkin bilang anak-anak, ayolah kerjakan ini seperti itu, tapi pasti ujung-ujungnya perkataan yang negatif seperti itu. Lanjut lagi, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau keyakinan kelas itu, kita sepakati bersama. Sedangkan peraturan kelas biasanya kita sudah buat sendiri. Tidak boleh ribut, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Tempel, tata tertib yang kita tahu, yang kita kenal itu dengan nama tata tertib. Itu guru semua itu. Tidak pikir begini, tidak pikir begitu, tidak pikir tidak ini. Nah, itu namanya peraturan. Sedangkan yang namanya pembentukan keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid dengan guru. Kesepakatan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, jangan terlalu banyak agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalkan, pertama, ayo kita buat keyakinan kelas. Seandainya anak-anak terlambat, ayo kira-kira apa? Mungkin anak-anak bisa bilang gini, Bu Guru, kalau saya terlambat, ini sudah Bu Guru, mungkin saya tidak diikutkan di jam pelajaran pertama, atau mungkin saya boleh ikut tapi seperti apa gitu, yang penting disepakati. Jadi saat mereka berbuat kesalahan, mereka sudah tahu, oh saya akan diberikan seperti ini nih, karena apa? Sudah ada kesepakatan. Misalkan saya tidak pikir, kalau tidak pikir seperti apa, nanti butuh pertanggungjawabannya. Jadi saat berbuat kesalahan tidak perlu lagi guru marah-marah. Anak-anak sudah dengan sendirinya sadar bahwa oh saya harus berbuat begini karena apa? Sudah ada kesepakatan. Karena kalau tidak ada kesepakatan kan dia berjalannya satu pihak. Nah itu pentingnya pembentukan keyakinan kelas. Makanya di kurikulum Merdeka ini kan awalnya masuk kelas yang pertama tidak langsung belajar, disuruh membuat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama. Jadi apa yang perlu dibuat? Misalkan contoh kalau kita kegiatan seperti ini, kita buat keyakinan atau kesepakatan dulu. Misalkan Bapak Ibu bilang gini, HP di silent, berarti semua HP harus sistematis bunyinya. Kemudian mungkin kalau mau izin keluar mungkin angkat tangan dulu. Sepakat. Nah itu berarti yang namanya kesepakatan. Ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Oke, kita masuk ke materi berikutnya tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama kita lakukan dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, barulah kita menanyakan keyakinan. Oke, kita lihat menstabilkan identitas.
Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi saat anak-anak berbuat kesalahan, yang pertama mungkin akan kita katakan kepada anak tersebut, berbuat salah itu wajar. Supaya apa? Dia tidak merasa bahwa bersalah sekali. Berbuat salah itu wajar, karena kita pun berbuat salah itu sering. Kita yang sudah dewasa, yang sudah tahu ini benar salah pun sering berbuat salah. Kemudian yang kedua, kita mungkin memakai kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Ini bagian dari menstabilkan identitas. Jadi kita tidak seperti memojokkan anak tersebut. Kemudian yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Maksudnya bukan melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan, tapi pernah melakukan kesalahan. Kemudian atau ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu, karena kalau anak-anak berbuat kesalahan, terkadang misalkan dia pukul teman, pasti dia punya alasan kenapa sampai dia pukul. Jadi bagaimana cara kita menanyakan ke anak tersebut? Yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Kita panggil, kita tanyakan, meskipun memang susah. Seperti tadi di awal saya bilang, konsep untuk daerah timur. Daerah timur itu kalau tidak tahan kita di mana itu tetap tidak bisa. Tapi seperti ini yang Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara anjurkan seperti itu. Mungkin lebih kepada merubah supaya apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, kalau kita ubah dengan yang baik, anak-anak di masa depan mereka akan menerapkan yang baik yang dari kita. Kemudian kita lanjut lagi ke validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Validasi tindakan yang salah itu kita bertanya kepada anak-anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau mungkin kita bisa bilang kamu pasti punya alasan. Setelah dia menyebut alasan, kita mungkin bisa bilang syukur ya kamu tidak sampai memukul, seperti itu. Yang ketiga, kamu harus bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Bisa saja dia melakukan hal itu karena ada yang dia tidak mau orang ambil dari dia. Kemudian kamu melakukan hal tersebut karena mempertahankan sesuatu yang penting. Itu validasi tindakan yang salah. Tindakannya memang salah, tetapi kita menyampaikan sesuatu tentang tersebut dengan mengubah kalimat negatif jadi kalimat positif, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau motivasi dalam diri. Saat kita sudah menstabilkan identitas anak, kita sudah menanyakan alasan. Yang kita selanjutnya harus lakukan adalah menanyakan keyakinan. Kita menanyakan kembali, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Pasti anak itu ingat, oh iya ya, ini. Kita tanya lagi nilai-nilai apa yang disepakati bersama. Misalkan kalau contoh pas COVID, itu kan harus pakai masker, harus cuci tangan. Kalau anak tidak pakai masker, tidak cuci tangan, pasti kita marah. Tapi kita bisa bertanya ke dia, keyakinan kelas itu apa? Harus menggunakan masker. Kemudian nilai-nilai yang disepakati bersama. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saat kita memberikan pertanyaan ketiga dan keempat, banyak jawaban dari anak-anak. Kalau dulu saya ingat, saya pernah ngajar anak kelas 1, tanya, kamu punya cita-cita apa? Guru astronot. Hari astronot besok datang, guru saya sudah ganti cita-cita. Itu anak-anak. Jadi kita perlu menanyakan keyakinan, karena masing-masing anak itu sebenarnya mereka punya pemahaman yang berbeda dan keinginan yang berbeda, yang kadang mereka tidak bisa sampaikan ke gurunya karena tidak boleh begini, tidak boleh begitu, seperti itu. Mungkin kita guru perlu mendengar, meskipun sebenarnya kita sebenarnya tidak setuju, tapi mencoba membuka diri untuk mendengar anak punya keinginan, oh begini. Nanti kita lihat, kita pilah-pilah, oh ini yang bisa kita terapkan, oh ini yang tidak bisa. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, saya kebetulan kemarin mencoba praktek dengan ada 2 anak di kelas. Saya mencoba untuk menerapkan dulu menyelesaikan sebuah kasus di mana anak tersebut membuat kesalahan. Saya mencoba untuk menggunakan segitiga restitusi seperti yang tadi, validasi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan.
Ada 2 anak tapi saya hanya ambil satu anak saja, satu video. Mungkin kita bisa lihat sebentar, kurang lebih kira-kira seperti ini lah caranya. Sebentar ya, video ini. Kasus tidak membawa serangkap olahraga sehingga tidak mengikuti manajemen kesyukuran. Berikut adalah kami mengalami video segitiga restitusi. Tidak, harusnya didengar dari dulu ya. Pak, ini tidak mengikuti itu. Kok bisa? Saya tidak membawa olahraga, Bu. Kenapa demikian? Saya tidur pagi, saya tidur dulu. Oh, begitu. Kalau tadi memang sangat singkat. Jika kita gunakan untuk mempersiapkan mereka, wajarlah kamu berusaha olahraga. Karena kita dulu pasti merupakan sesuatu. Saat kamu tuh membawa baju olahraga, apa yang sudah kamu sampaikan kepada kamu? Saya tidak menyampaikan apa-apa, Bu. Kenapa demikian? Saya takut, Bu. Wah, kalau masalah itu aja karena kita mau masuk ke sana. Jadi sebaiknya umumnya kalau PJK menyatakan permohonan agar kamu tidak mengira bahwa kamu tidak menindakkan kamu mengabaikan belajar PJK. Baik, Kira-kira ini kelas apa yang kamu ingat kamu sudah belajar? menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal, Bu. Benar sekali. Menurut Asia, apakah menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal itu penting? Penting, Bu. Jika penting, apa yang akan Asia lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan bertanggung jawab atas kesalahan saya yang saya lakukan. Apakah Asia bisa memperbaikinya? Bisa, Bu. Bagaimana caranya? Pertama, saya akan bertanggung jawab untuk menyampaikan alasan dan meminta maaf, dan setelah selesai belajar di rumah, saya akan langsung mengerjakan ulangan dan seragam sekolah, Bu. Kalau begitu, kamu semua harus menunjukkan diri ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara kita menerapkan segitiga restitusi. Kita menanyakan dulu kepada anak alasannya, kemudian anak menyampaikan alasan kepada kita terkait apa yang anak tersebut lakukan. Kemudian kita menanyakan lagi, apakah ada keyakinan kelas yang dilanggar? Kalau anak tersebut tahu ada keyakinan kelas yang dilanggar, terus kita tanya, kira-kira penting tidak? Kalau dia menjawab penting, berarti kita akan bertanya lagi, apa selanjutnya yang akan anak tersebut lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Mungkin kelihatannya, ini kan karena cuma kasus biasa-biasa saja. Kalau kasus-kasus besar mungkin susah, memang. Apalagi namanya perubahan itu kan tidak langsung terjadi. Semuanya butuh proses. Seperti tadi saya bilang, saya di sini bukan mau mengajari, tapi mau berbagi kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oh, seperti ini ya. Kalau kita mau kaitkan dengan kita punya keseharian mengajar, sebenarnya kita sudah melakukan itu. Hanya saja mungkin prosesnya tidak selengkap ini. Karena kita kalau anak bikin salah, tidak selamanya kita langsung pukul. Apalagi guru, ini dia yang desain. Pasti kita tanya, kenapa kok pukul dia? Kenapa sampai bisa begini? Coba kasih tahu guru dulu, kenapa seperti itu? Itu sudah bagian dari kita menanyakan sebenarnya. Tapi mungkin langkah-langkahnya tidak seperti segitiga restitusi. Tapi kita tidak ada yang pukul anak sembarang, kita bukan bunuh gila juga. Kalau ada kesalahan tetap kita pasti bertanya. Tapi setelah bertanya, tetap anak pasti dapat hajar.
Jadi kita sebenarnya sudah menerapkan, mau bilang disiplin positif apa semua sudah kita terapkan, hanya saja kita belum sekompleks itu untuk prosesnya. Kemudian kita sudah sampai di penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Kembali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya berbagi. Tergantung dari kita, mau kita laksanakan ataukah tidak, keputusan kembali ke dalam diri kita sendiri. Atau saya mau pelan-pelan mau coba, saya pun masih coba di kelas, susah sekali. Saya saja yang dapat pelajaran dari guru penggerak seperti ini menerapkan saja susah. Padahal kalau mau dibilang sebenarnya itu wajib. Kalau kami di guru penggerak itu tidak memaksa. Tidak memaksa karena perubahan itu tidak mungkin berubah satu kelas. Satu atau dua orang berubah saja itu sudah bisa dikatakan berhasil. Karena kalau mau dibilang namanya perubahan itu tidak gampang-gampang. Jadi kembali lagi ini hanya berbagi praktik baik yang mana kalau Bapak Ibu mau melakukan atau mau mencoba melakukannya boleh. Seperti tadi itu ada kata merefleksi. Misalkan saya berbuat seperti ini, terus saya mungkin dengan teman sejawat atau guru senior, saya ceritakan, Ibu saya tuh tadi begini. Saat guru senior atau teman sejawat tersebut memberikan masukannya, memberikan sarannya, itu yang namanya kita berefleksi, dimana kita oh iya ya ternyata saya harus begini. Jadi kita berubah menjadi lebih baik. Itulah mengapa kita sebagai guru sebenarnya tidak boleh malu bertanya, tidak boleh malu berkolaborasi. Kalau saya itu biasanya guru-guru yang dulu di sekolah lama sering kalau tidak bisa, contoh kayak misalkan saya mungkin agak sedikit bisa di IT, apa-apa cerita, tolong ini kak, kita berbagi. Atau mungkin seperti saat ini, saya sedang mau menyampaikan presentasi, saya minta tolong direkam, ada yang bisa bantu untuk merekam, ada yang bantu untuk ini, bantu untuk itu yang namanya berkolaborasi. Memang berkolaborasi sebaiknya dengan teman, misalkan guru kelas 2 dengan guru kelas 2, guru kelas 3 dengan guru kelas 3, tapi misalkan tidak ada pun, boleh berkolaborasi dengan guru lebih senior atau kepala sekolah atau mungkin teman guru dari sekolah lain. Misalkan kalau kita ada gabung dalam komunitas, boleh. Seperti yang pernah saya sampaikan, sebenarnya komunitas KTG itu baiknya bukan hanya kita bentuk untuk susun soal, tapi kita berbagi hal-hal seperti mungkin, ayo kita sama-sama lihat bagaimana kita itu hari efektif. Kita buat sama-sama mungkin silabus, kita buat sama-sama mungkin program, kita buat sama-sama mungkin RPP. Karena seperti kita tahu, komunitas kita yang ada di Bubus ini hanya KKG. Dan kalau kita bertemu itu kan jarang. Tapi kalau misalkan kita membentuk sebuah kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan komunitas seperti itu, kita akan lebih sering bertemu. Misalkan sekarang, saya dengan guru sempat kita janjian nih, mungkin di rumahnya siapa. Itu kan punya buku yang berbeda yang kita gunakan. Tetapi saat kita buat program bersama-sama, kita buat silabus, kita lihat seperti ini, maka meskipun buku berbeda, saya yakin saat kita buat soal tetap akan masuk di anak itu tidak akan salah begitu. Karena dari awal kita sudah mulai sama-sama dan itu meringankan sebenarnya. Kalau yang saya ikut dari kegiatan-kegiatan pemaparan materi tentang kurikulum merdeka, sebenarnya disarankan untuk kita bilang studi ya, karena itu lebih mempermudah. Karena untuk menyusun programnya, menyusun seperti contoh anak-anak yang sekarang dibilang pembelajaran berdiferensiasi, seharusnya pakai fokus, bikin video begini, jadinya menarik. Tapi kalau kita mengampu semua pelajaran, misalkan PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPAS, bagaimana caranya kita bisa mengerjakan itu? Pasti pekerjaan yang lain akan terbengkalai. Tetapi karena memang sudah seperti ini, itulah gunanya komunitas. Misalkan kita dalam komunitas, satu komunitas itu kita ada 4-5 orang. Coba nanti aku fokus di matematika, nanti saya gini, jadi ringan seperti itu. Jadi mungkin yang dinamakan berkolaborasi, apa hal baik yang bisa kita dapatkan, boleh kita sampaikan, kita boleh berbagi, dan mungkin seandainya saya menyampaikan seperti ini, mungkin ada yang
dengan Bapak Ibu mungkin seharusnya tidak seperti itu. Boleh setelah itu mungkin panggil, harusnya itu begini, itu namanya kita berefleksi. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Ada Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya kah atau mau memberikan saran, masukan, boleh. Saya tahu komunitas kita yang ada di Bubus ini hanya KKG. Dan kalau kita bertemu kita jarang. Tapi kalau misalkan kita membentuk sebuah kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan komunitas seperti itu, kita akan lebih sering bertemu. Misalkan sekarang, saya dengan guru sempat kita janjian nih, mungkin di rumahnya siapa. Itu kan punya buku yang berbeda yang kita gunakan. Tetapi saat kita buat program bersama-sama, kita buat silabus, kita lihat seperti ini, maka meskipun buku berbeda, saya yakin saat kita buat soal tetap akan masuk di anak-anak itu tidak akan salah begitu. Karena dari awal kita sudah mulai sama-sama dan itu meringankan sebenarnya. Kalau yang saya ikut dari kegiatan-kegiatan pemaparan materi tentang kurikulum merdeka, sebenarnya disarankan untuk kita bilang studi ya, karena itu lebih mempermudah. Karena untuk menyusun programnya, menyusun seperti contoh anak-anak yang sekarang dibilang pembelajaran berdiferensiasi, seharusnya pakai fokus, bikin video begini, jadinya menarik. Tapi kalau kita mengampu semua pelajaran, misalkan PKN Bahasa Indonesia, matematika, IPAS, bagaimana caranya kita bisa mengerjakan itu? Pasti pekerjaannya akan terbengkalai. Tetapi karena memang sudah seperti ini, itulah gunanya komunitas. Misalkan kita dalam komunitas, satu komunitas itu kita ada 4-5 orang. Coba nanti aku fokuskan di matematika, nanti saya gini, jadi ringan. Seperti itu. Jadi mungkin yang dinamakan berkolaborasi, apa hal baik yang bisa kita dapatkan, boleh kita sampaikan, kita boleh berbagi. Dan mungkin seandainya saya menyampaikan seperti ini, mungkin ada yang dengan Bapak Ibu mungkin seharusnya tidak seperti itu. Boleh setelah itu mungkin panggil, harusnya itu begini, itu namanya kita berefleksi. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Ada Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya kah atau mau memberikan saran, masukan, boleh, saya persilakan. Mumpung masih ada waktu. Atau mungkin mau berbagi apa kah? Kita bersama-sama berbagi supaya maksudnya ke depan kita punya pembelajaran yang ada di sekolah juga kita benahi. Seperti tadi saya bilang, kita kembali lagi kepada anak-anak. Kalau kita mau menerapkan disiplin positif, contoh buat kita punya anak-anak. Saya jujur, saya pertama kali datang di sini saya kaget. Anak-anak di sini tuh paling rajin salam guru. Susah di kelas turun di tangga, masih cium tangan. Saya kaget kan, karena di saya pas sekolah tidak begitu. Semenjak COVID, tidak ada cium tangan. Silang tangan begini, tidak ada lagi cium tangan, tidak ada. Makanya saya sadar di sini, anak-anaknya bisa salah. Itu hal positif yang saya bisa tarik dari anak-anak di sekolah ini. Saya sampai bilang, kamu tahu di sekolah sana tuh mesti cium tangan kan? Kalau di saya di sekolah yang lama, cuman tos begini. Makanya kalau mau dibilang banyak hal positif yang kita miliki dalam sekolah kita. Misalkan mungkin mereka bilang, kita ke sekolah di depan jalan. Kita punya sekolah tidak terlalu terlibat dengan banyak kegiatan, tapi kalau kita melihat dengan baik, banyak hal positif. Seperti contoh tadi saya baru lihat itu untuk tarian itu kelas 3 kan? Itu termasuk antusias anak-anak yang masih kecil tapi mereka mau latihan. Itu sebagian juga dari budaya, betul tidak Bapak Ibu? Budaya yang harus dilestarikan. Misalkan kita tidak memperkenalkan budaya ke anak-anak, hilang. Kalau di sini yang saya lihat orang tua di sekolah ini banyak yang bisa menari, banyak yang bisa menyanyi, jadi sepertinya tidak perlu sewa pelatih. Kalau kami di sekolah yang dulu mau begitu sewa pelatih bayar. Tapi anak-anak di sini bagaimana dengan kalau mau dibilang tingkat ekonomi yang cukup, tapi mereka mau berusaha. Itu merupakan nilai positif yang bisa kita jadikan satu kebanggaan di sekolah sini. Semangatnya anak-anak ini. Jadi kalau saya melihat sebenarnya banyak. Cuma mungkin kita belum ketemu nanti pas tiba-tiba lihat iya. Dengan anak-anak di sini memang kalau mau dibilang untuk sopan, untuk sapa guru itu masih ada rasa seperti itu. Kayak bu guru permisi, pak guru selamat siang, bu guru selamat siang itu masih saya lihat. Tapi yang betul-betul bikin saya kaget itu cium tangan. Waktu pertama di sini, di sekolah di sana saja dari COVID itu tidak ada begitu. Tapi di sini masih tuh
di kelas turun tangga masih, nanti lagi dapat di depan sini salam lagi. Jadi mungkin itu hal-hal positif dimulai dari hal kecil. Jadi untuk disiplin positif itu bisa membuat kita bagaimana mengajari anak-anak untuk mandiri. Jadi melakukan sesuatu tanpa dipaksa, melakukan sesuatu karena memang dia merasa bahwa saya melakukan ini demi kebaikan saya sendiri. Mungkin itu saja dari saya, tidak ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Tadi kita tidak berdoa ya. Oke, mungkin itu saja. Mengingat waktu juga mau ada yang sholat Jumat. Oh, boleh berdiri kan, perkenalan kamu kan. Wali kelas berapa gitu? Ya, terima kasih buat waktu yang diberikan. Sebenarnya bukan masukan, tetapi rasa terima kasih karena sudah memberikan materi yang luar biasa untuk kami semua. Untuk sebenarnya belum semuanya kita terapkan, tapi puji Tuhan dengan yang tadi disampaikan, yang tadinya mungkin tahun ajaran baru biar sedikit-sedikit kita mulai benahi. Itu saja, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih buat Ibu Rita. Jadi seperti tadi yang saya bilang, tidak dipaksakan. Kalau kita mau menerapkan boleh. 1-2 orang yang berhasil di dalam kelas juga itu sudah berhasil. Karena namanya perubahan tidak harus satu kali berubah, satu kelas langsung jadi baik, tidak. 1-2 orang yang berubah, itu kita sudah melihat ada titik terangnya. Dan biasanya seperti itu nanti teman yang lain lihat, yang lain lihat, dia akan menjawab. Dia sudah begini, oh saya juga bisa seperti ini, seperti itu. Jadi mungkin kita mulai membenahi dari diri kita sendiri dulu, mulai dari bagaimana cara kita sendiri sebagai guru mengatur emosi, bagaimana cara kita sendiri sebagai guru untuk mengeluarkan perkataan, meskipun itu juga susah. Karena untuk menerapkan hal ini seperti yang tadi dibilang, kita duluan. Karena anak-anak lihat kita tuh sebagai contoh. Oh, mungkin ada satu tambahan sedikit dari saya. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami saat orang tua ajari anak di rumah, anak tidak mau ikut caranya orang tua? Misalkan contoh matematika. Karena dia bilang gini, saya punya bu guru ajar begini. Jadi dia akan ikut yang dia punya bu guru ajar. Sadar dengan tidak sadar, anak-anak seringkali lebih dengar kita dari orang tuanya. Karena saya pernah mengalami, dia baru pulang dengan dia pulang, tidak, saya kayak bu guru bilang cara ini. Padahal sebenarnya cara yang lain juga bisa. Tapi karena mereka mungkin ya berpatokan dengan yang sudah diajarkan. Jadi itulah kenapa dibilang guru itu orang tua kedua. Meskipun memang mungkin kadang-kadang orang tua itu sampai bisa mau dibilang mereka kadang lepas tangan juga. Saking mereka memang sudah gugur yang ngurus. Nah, satu tambahan lagi yang terakhir, kolaborasi pun bukan hanya kita lakukan dengan teman sejawat atau mungkin guru senior, tapi kita harus lakukan juga dengan orang tua. Kalau kita sudah menerapkan ini ke orang, kalau kita misalkan ingin menerapkan hal ini, nanti kita bisa sampaikan kepada orang tua. Oh bapak ibu orang tua, saya mungkin akan mulai menerapkan hal seperti ini. Mungkin di rumah juga bisa lah diterapkan. Jadi akan jadi pembiasaan kalau di sekolah seperti ini, di rumah seperti ini. Nah itu lebih gampang. Jadi itu kolaborasi dengan orang tua itu juga penting. Pentingnya kita membangun hubungan kolaborasi dengan teman, dengan senior, dan dengan orang tua. Kalau tidak ada lagi mungkin saya tutup dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Kepala Sekolah terima kasih. Buat teman-teman semua yang hadir juga terima kasih. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan. Ya, kita semua masih manusia. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, selamat siang. Kita akhiri dengan kita berdoa masing-masing. Mohon maaf tadi tidak dibuka dalam doa. Mari kita berdoa dimulai. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di hari ini. Engkau boleh menyertai kami dalam kegiatan kami dari pagi tadi sampai siang hari ini. Kegiatan boleh berlangsung dengan baik. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kau jaga sertai kami di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat siang.